Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israil وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Al-Iman, Jalan Haji Naman, Komplek Antara Bintara Jaya, Jakarta Timur. Dan ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menentang kezaliman. Saya Sabrina Raisa, tidak sendiri tentunya, bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang akan menyapa para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang related dengan apa yang terjadi di negeri Syams. Pemirsa, telah bersama kita guru-guru yang kita cintai, Abi Amir Faisal, kemudian Ustadz Randy Tanjung dan Ustazah Lulu Susanti, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan nasihat. Dan seperti biasa untuk memperdalam tema kita telah siapkan satu segmen tanya jawab di segmen yang kelima. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita semua, Bapak Kiai Haji Amir Faisal, Ustazah Lulu, kemudian juga Ustadz Agung. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariatnya kepada kita sebagai bentuk keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya perintah yang harus dilakukan oleh kita sebagai hambanya yang beriman. Ketika Allah tidak menyukai, maka turunlah berupa larangan yang harus kita jauhi. Ketika perintah itu dilakukan oleh kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil bijaksana akan memberikan sesuatu ganjaran pahala ketika kita melaksanakan perintahnya, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Begitu juga ketika Allah memberikan larangan-larangannya kepada kita, maka kita pun harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bentuk kita taat juga kepada Allah yang nanti pun akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat membenci perilaku zolim, Bapak Ibu semua. Zolim itu asal katanya dari zoluma yazlumu, ya, artinya adalah kegelapan. Yang melakukan kezoliman ini adalah seseorang yang hatinya gelap, sehingga keburukan-keburukan yang ia lakukan, jangankan di dunia, nanti di akhirat dia pun akan mendapatkan keburukan nantinya. Dia pun akan mendapatkan kegelapan nantinya di yaumil akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, jauhi oleh kita perbuatan yang zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim nanti akan mendatangkan keburukan, akan mendatangkan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zalim itu sendiri, jumhur ulama sepakat bahwasanya ada beberapa poin penting yang dijelaskan oleh ulama kita. Yang pertama, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Yang kedua, Bapak Ibu semua, yaitu adalah tidak memberikan haknya, itu juga termasuk zalim. Seorang suami tidak memberikan hak kepada istrinya, zalim seorang suami. Seorang istri juga sama, Bu. Ibu juga sama, tidak memberikan hak suami, zalim ibu. Seorang pimpinan kepada bawahannya tidak memberikan hak bawahannya, maka zalim juga. Makanya walaupun jadi seorang pemimpin, bawahannya tidak mampu untuk menuntut di dunia, tapi nanti di pengadilan Allah, dia akan menuntut seorang pimpinan yang berbuat zalim kepada bawahannya. Dan kemudian zalim ini dibagi atas 3 dimensi utama. Yang pertama adalah kezaliman hambanya kepada Tuhannya. Kezaliman hamba kepada Rabbnya. Yang pertama, ini adalah kezaliman yang begitu sangat nyata besarnya. Allah sangat membenci seseorang yang telah Allah ciptakan, namun dia tidak mau untuk sujud kepada Allah. Namun dia tidak mau menyembah kepada Allah, bahkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang begitu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan kita dihidupkan di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Allah nyuruh kita sholat ya Bu ya. Pak, Allah nyuruh kita ibadah.
Inilah bentuk ketika kita taat kepada Allah, nanti Allah akan memberikan ganjarannya kepada kita. Kita beriman kepada Allah, tekatkan ketakwaan kita di sisi Allah, insya Allah kehidupan kita pun akan bertambah berkah nantinya. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, kezaliman yang kedua adalah apa? Kezaliman diri kita antar sesama manusia maupun makhluk hidup. Jadi dikatakan zalim juga antara kita dengan sesama manusia dan juga kepada sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Kita kalau ngelihat kucing Bapak Ibu semua yang nyolong ikan di rumah kita, ya memang udah dasar rizkinya aja mungkin dia. Dia mau minta kagak dikasih. Ditungguin nih kapan melengnya sama. Tapi itu kucing tahu Bu, kalau dia minta dia makannya anteng. Enak tuh makannya, pelan-pelan tuh makannya. Kagak takut. Coba kalau kucing lagi nyolong diem-diem segala macam. Ibu datang kabur ya. Tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik, itu kucing. Ya. Jadi ketika ibu menemukan makhluk ciptaan Allah, jangan pernah disakiti ibu. Jangan sampai disiram air panas, jangan sampai ditendang ya. Jangan seperti itu. Begitu juga itu kepada makhluk Allah. Begitu juga kepada manusia. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Jangan sampai kita menghina kepada saudara-saudara kita. Yang mungkin saudara-saudara kita nggak bisa menuntut kita di dunia. Tapi nanti di pengadilan Allah, nanti mereka akan menuntut. Kenapa? Karena di dunia dia tidak bisa menuntut kita. Nanti amal ibadah kita akan hangus dipakai untuk membalas kezaliman yang kita berikan. Hati-hati ya Bu ya. Nah sekarang ibu-ibu baik-baik aja di rumah ya. Baik sama tetangga ya Pak ya. Insya Allah tambah berkah hidupnya nanti. Dan yang ketiga yang terakhir adalah apa? Kezaliman diri kita atas diri kita sendiri ya. Ini enggak boleh kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, yaitu melakukan keburukan-keburukan untuk diri kita, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dan ini sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalani kehidupan ini tanpa adanya kezaliman yang kita lakukan, insya Allah kehidupan kita nanti akan bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Randy, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting yang baru saja kita dapatkan, bahwa ketika manusia diturunkan di muka bumi ini dalam waktu yang sementara, Allah juga membekali dengan seperangkat aturan, tatanan yang disebut dengan perintah dan larangan. Tetapi justru darinya lahir orang-orang yang taat dan orang-orang yang zalim. Islam sangat luar biasa, harus merubah kezaliman dengan cara yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang insya Allah akan nanti disampaikan oleh Ustazah Lulu Susanti, tentunya bersama kami Damai Indonesiaku. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Randy Tanjung tentang pengertian dan jenis-jenis dari kezaliman. Dan untuk menambah pemahaman kita, pada segmen kali ini kita akan lanjut mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lulu Susanti dengan mengangkat subtema menentang kezaliman dengan amar ma'ruf nahi munkar. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala li ta'limin al-anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa yang di rumah, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada ibu-ibu di sini sehat semuanya Bu, bapak sehat, alhamdulillah. Yang sama-sama kami hormati guru kita tercinta, ada Abi Amir Faisal dan juga Ustadz Randy Tanjung, dan juga alhamdulillah ada Mas Agung. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan sehat walafiat, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau saya bilang ibu, iya, ibu, ibu-ibu, bapak, bapak-bapak, iya katanya. Alhamdulillah, Masya Allah, bagaimana cara kita mencegah kezaliman. Masya Allah, ini agama Islam disebut juga Al-Qanun atau undang-undang. Kemudian juga An-Nizam, adanya disiplin. Kemudian Al-Khudu, tunduk.
Dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita jaga bacaan Quran kita, hafalan Quran kita dan mengamalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan dua perkara, hidupmu tidak akan hancur, hidupmu senantiasa sejahtera bahagia. Dengan apa? Al-Quran dan hadis. Baca karena jelas al-halal bayyin. Yang halal dijelaskan, yang haram dijelaskan. Insya Allah. Bu, yuk jangan sampai kita ada kezaliman. Muhasabah diri. Tapi bagaimana mencegah kezaliman? Yakni amal ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Ibu, Bapak, yuk sama-sama. Karena kenapa? Saling kita semuanya di antar kalian ada segolongan yang mengajak kepada kebaikan dan juga menyeru untuk jauh kepada kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana kalau kita lihat kemungkaran? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila kalian melihat kemunkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Tapi kalau enggak bisa, maka mohon maaf dengan lisan. Tapi kalau enggak bisa, maka dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Tapi itulah yang dikatakan selemah-lemahnya iman. Ini nama masjid kita di Bintara Raya, Masjid Al-Iman. Al-Iman kadang kita iman naik ya Bu ya. Yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Kadang naik karena ketaatan, turun ya karena kemaksiatan. Ibu, Bapak, pemirsa yang dirahmati Allah, maksudnya apa? Kalau kita melihat kemungkaran, kezaliman, yuk rubah dengan tangan kita. Artinya mereka yang memiliki power, ya. Kita punya power nih, ayahanda di rumah tangga silahkan bisa dirubah. Kemudian apa? Yang menjabat silahkan jaga amanahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Pak, ingat ya Pak ya, tanda tangannya ntar dimintai pertanggungjawaban. Jangan main tanda tangan aja tuh. Bu, ingat hati-hati yang namanya diri kita, mohon maaf, ar-rashi wal murtasyi finnar. Hati-hati jangan ada sogok menyogok. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada tuh kezaliman. Ketika kita melihat kita punya power, bismillah, maka senantiasa kita rubah dengan power kita, kekuatan kita. Ini ada cerita bagaimana Khalifah Umar bin Khattab ya didatangi oleh sosok Yahudi yang sudah tua. Kenapa? Curhat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Khalifah, aku jauh-jauh dari Mesir. Aku ingin curhat kepadamu. Ada apa? Ingin mengadu kepadamu. Ada apa? Al-Amru bil As. Gubernur kami, gubernur Mesir. Dia ingin bangun istana, saya tinggalnya masih di lingkupnya. Saya punya gubuk di sana. Kemudian gubuk saya ingin dihancurkan. Ditawar 5 kali lipat dibayarnya. Saya enggak mau, tapi akhirnya dihancurkan. Saya minta keadilan. Bu, kalau gitu ambil tulang itu tulang. Di tempat sampah tuh ada tulang, ambil tulang sini. Diambil tulang. Diambil pedang oleh Khalifah Umar bin Khattab, digaris. Ternyata tulang ini dibawa ke sana, ke Amru bil As. Kemudian katakan bahwa ini adalah dari saya. Kemudian dibawa pulang ke Mesir, Bu. Dibawa itu tulang, gemeter tangannya Al-Amru bil As. Kemudian ya sudah, kalau begitu bangun lagi itu gubuknya. Memang kenapa kok bisa tulang aja bikin gemeter? Ternyata di sana disampaikan kalau engkau tidak bisa menegakkan keadilan, kebenaran, engkau berbuat zalim, maka nanti akan kupenggal kepalamu. Bu, artinya apa? Punya kekuasaan, punya power di sini, ya, dengan tangannya. Yang kedua apa? Dengan lisannya.
menasihati, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian menetapi kesabaran. Sosok guru silahkan terus menasihati, bunda silahkan terus menasihati. Bu, anak-anak kalau misalnya udah remaja, mohon maaf tutup auratnya. Jangan sampai yang namanya mohon maaf berbuat zina. Biasanya ada tradisi malming atau malam minggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, saya pengen jemput anak ibu, pengen bawa jalan-jalan. Mohon maaf, enggak boleh, saya enggak mau. Karena saya ibunya yang menasehatinya. Alhamdulillah. Tapi ini laki-lakinya pinter. Bu, ini saya bawa 3 martabak telur, martabak kacang, martabak keju. Buat ibu. Iya dah boleh. Naudzubillah min. Jangan, ya Bu ya, lisan kita senantiasa insya Allah menjelaskan dengan baik, kemudian kita sama-sama berdakwah insya Allah. Yang ketiga dengan hati, wadzalika adhaful iman, dengan hati. Bu, ibu tahu nggak Bu, tetangga ibu emang begitu orangnya ya Bu ya. Kalau kita nggak mau, mohon maaf tajassus, cari-cari kesalahan orang, sibuk dengan aib orang lain, maka menghindar. Mohon maaf Bu, saya ngaji, udah pergi. Ini mah enggak, emang siapa Bu? Emang kenapa Bu? Emang kenapa kok begitu? Ya Allah, begitu. Oh, jangan ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita jaga. Maka jaga hati kita. Mulai dari diri kita. Ibda binafsik. Karena kenapa? Kadang kita enggak sadar kita berbuat zalim terhadap diri kita. Sebagaimana Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat zalim, mohon ampun kepadamu ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kadang kita zalim dengan apa yang Allah berikan kepada kita, jabatan kita, umur kita, anggota tubuh kita. Contohnya, saya mau tanya, ibu kalau mata dipakai enaknya baca Quran apa lihat gadget? Waduh, jujur banget ya. Insya Allah mudah-mudahan mulai dari diri sendiri, mulai saat ini dan mulai dari hal yang kecil. Jauhi kezaliman dengan tangan kita, lisan kita dan hati kita. Insya Allah. Ipin Upin makan sambal terasi, saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, silakan duduk kembali. Sebuah pelajaran penting yang baru saja kita dapatkan, betapa Islam adalah dinullah yang sempurna. Menghadapi apapun tentu saja harus dengan kelembutan dan tentu saja juga dengan keluasan. Diharapkan orang-orang yang zalim akan kembali ke jalan yang benar. Tetapi ingatlah, ada balasan yang dahsyat dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Insya Allah akan disampaikan oleh Habib Amir Faisal. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kezaliman. Mari kita cermati baik-baik, apakah sesungguhnya balasan nyata bagi orang-orang yang zalim baik di dunia maupun di akhirat. Abi Amir Faisal, silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan Ustaz Randi Tanjung, Ustaz Dalulu, Mas Agung yang selalu setia menemani para Ustaz di Damai Indonesia aku. Doakan selalu Mas Agung berkah, berkah keluarganya, berkah keturunannya, berkah rizkinya, dan kita semua kebahagiaan keberkahannya. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Bapak Ibu mau nggak dizalimi? Kalau ada seorang mengambil suami ibu, itu namanya wanita zalim. Betul Bu? Betul. Halo Pak. Berzina itu zalim atau tidak? Zalim. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Randy bahwa zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berzina itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia bukan istrinya.
maka ketika dia melakukan hubungan dengannya, maka itu namanya zina. Dan itu perbuatan zalim. Kalau ada orang masuk ke rumah ibu, langsung ngusir ibu dari rumah itu, orang itu namanya orang zalim. Saudara kita di Palestina bertahun-tahun diam di situ. Tiba-tiba datang suatu kaum dan mereka kemudian melakukan pendudukan, penjajahan, pembunuhan. Itu namanya zalim. Jadi setiap kezaliman adalah kejahatan. Nah, tadi sudah mendengar penjelasannya bahwa kezaliman itu asal katanya dari az-zulm, yaitu kegelapan. Jadi orang zalim dia gelap. Dia tidak punya kemanusiaan. Apa saja yang diinginkan nafsunya dia kerjakan. Yang penting aku untung dia kerjakan. Terserah manusia jadi korban, terserah. Itu namanya orang gelap. Penghasilannya pasti gelap. Nah, sesuatu yang gelap maka pasti akan membuat kerusakan. Nah, itulah Bapak Ibu kenapa zalim itu berbahaya. Nah, di atas kekuatan manusia ini ada siapa? Allah. Allah pemilik mutlak alam semesta. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Aku yang punya langit, yang punya bumi, kata Allah, aku saja mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Ini Allah lah. Ini ada makhluk mentang-mentang baru punya kekuatan, baru punya kekuasaan, baru punya jabatan, baru punya kekayaan, tahu-tahu mendolimi orang lain. Berarti dia melebihi siapa, Bu? Melebihi Allah. Makanya kalau sudah ada makhluk berbuat zalim, siap-siap dia harus berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, apa kata Allah? Orang yang berbuat zalim pasti akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kamu berlindung kepada orang zalim. Janganlah kamu melakukan kezaliman. Karena ketika kezaliman yang kamu ambil, orang-orang zalim yang jadikan pelindung bagimu, fatamassakumun nar, pasti kamu akan dimasukkan neraka. Perhatikan barakallahu, ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ibu, bapak pulang, celupkan tangan ini ke api. Kuat enggak 5 menit? Itu baru api dunia, Bu. Bagaimana kalau api neraka, Pak? Sudahlah, jangan coba-coba buat zalim. Yang kedua, Nabi bersabda, "Ittaquz zulma fa innaha zulumatun yaumal qiyamah." Imam An-Nawawi menjelaskan, zulumat itu maksudnya adalah anwa'un minal azab, yaitu lapisan-lapisan azab. Jadi ketika seseorang berbuat zalim, maka dia siap-siap menerima lapisan-lapisan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Inna ahwana ahlin nari azaba. Paling ringannya siksa neraka. Rajulun wudi'a tahta qadamaihi jamratan. Seorang diletakkan sandal, disuruh pakai sandal. Sini sandal pakai sandal. Begitu dipakai sandal itu, ternyata sandal itu dari bara api. Fayaghtali dimaghuhu, seketika otaknya mendidih. Udahlah, jangan coba-coba masuk neraka. Sudahlah, jangan coba-coba menyentuh api neraka. Caranya bagaimana? Jangan sekali-kali berbuat zalim. Karena kezaliman akan mewajibkan dia terkena lapisan-lapisan azab di alam akhirat. Yang ketiga, orang yang dizalimi doanya mustajab. Kalau ada orang gak bayar hutang ke ibu, ibu doa, ya Allah hancurkan ya harta orang ini. Hati-hati, itu langsung doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kalau punya hutang segera bayar. Halo, siapa yang masih punya hutang? Kita doakan semoga yang masih punya hutang segera bisa membayar. Semoga yang punya hutang tidak menghindar dari orang yang dihutangin. Semoga masih hatinya bersih untuk membayar hutang. Ingat bahwa setiap hutang akan menghalangi seseorang dari surga. Kata Nabi, sekalipun seorang mati syahid 100 kali, ikut perang, terbunuh, hidup lagi, perang lagi, terbunuh lagi, sampai 100 kali. Kalau masih punya hutang, nggak bisa masuk surga. Bayar dulu hutangnya. Itu kezaliman. Perhatikan. Kenapa? Karena orang yang dizalimi doanya mustajab. Jangan sekali-kali menzalimi seseorang. Ketika seseorang dizalimi antara orang tersebut dengan Allah tanpa hijab. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa seorang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doa seorang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bu? Doaul mazlum la yurad. Doa seorang zalimi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu berkumullah, yang keempat, hati-hati dengan kezaliman. Kata Allah, banyak negeri yang Allah hancurkan karena negeri itu berbuat zalim. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Kata Allah, berapa banyak sebuah negeri yang aku hancurkan karena penduduk negeri itu berbuat zalim kepada sesamanya, berbuat zalim kepada Allah, tidak ikut apa kata Allah kerjakan gak dikerjakan, kata Allah jangan dikerjakan. Inilah manusia zalim. Dan pasti kata Allah, orang yang selalu bergelimang kezaliman tidak akan pernah dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kata Allah, tidak mungkin orang yang suka berbuat zalim dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari kezaliman. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Habi. Sebuah tema yang sangat menarik sekali. Tentu saja kita akan elaborasi tema ini di segmentasi selanjutnya. Nanti kita akan dengarkan pertanyaan yang akan dibantu oleh Sasha. Silakan. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa sudah ada satu jamaah yang akan bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Kartina. Ibu Kartina, silakan disampaikan jawabannya, pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ibu Kartina, wakili dari Komite SDIT dan TKIT Al-Iman Bintara Jaya, Bekasi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Ibu Ustazah. Belakangan ini kan kita lagi lihat di televisi dan media sosial lagi marak tentang konflik Palestina dan Israel. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi konflik tersebut yang terjadi di Palestina dan di Israel tersebut. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Ustadz dan Ustazah dan pemirsa, kita akan segera mematuhi jawabannya di segmen selanjutnya. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang melawan kezaliman. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan menambah pemahaman kita agar kita berhati-hati dengan apa yang disebut kezaliman. Bisa jadi kita justru menganggapnya amal baik, tetapi di hadapan Allah itu adalah sebuah kezaliman. Sebuah pertanyaan menarik dari Ibu Kartina yang akan dijawab oleh guru-guru kita, tapi waktunya sangat singkat, mohon dijawab singkat-singkat, padat dan jelas begitu. Mungkin bisa dimulai dari Ustazah Lulu berkaitan dengan sikap kita tentang konflik Palestina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemenangan untuk saudara kita yang berada di Palestina. Insya Allah itu adalah masjid kita. Dan tidak akan mendapatkan satu keberkahan ketika tidak mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan juga untuk kita menyatukan kekuatan kita, membantu semaksimal mungkin. Al-muslimu akhul muslim. Muslim satu saudara dengan muslim yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya ibarat bangunan. Ya, saling menguatkan. Apabila anggota tubuh kita sakit saja, maka seluruhnya berasa sakit. Bangunan satu saja yang tidak kuat maka akan runtuh. Seperti itulah sosok muslim. Maka saling menguatkan, saling membantu, saling doa. Ya insya Allah berikan yang terbaik untuk Palestina. Insya Allah.
Abi, kalau kita cermati konflik di Palestina ini memang terjadi hampir di setiap saat. Apapun bisa menciptakan konflik yang kecil dan akhirnya menjadi konflik yang besar. Bisa kita sebut ini adalah konflik politik. Itu kan sesuatu yang sangat rumit. Sementara kita menganggapnya ini adalah urusan orang Palestina dengan Israel. Tetapi ternyata secara geopolitik ada dukungan-dukungan negara yang memang negara kafir, ada yang negara beriman, jadi semakin menambah kesulitan untuk menghadapi atau mencari jalan keluarnya, Abi. Mas Agung, saya kurang setuju kalau disebut konflik. Karena di Palestina ada penjajahan. Jadi penduduk asli Palestina diusir, ditindas, dibunuh, diambil rumahnya, dihancurkan rumah-rumah mereka, dibunuh anak-anaknya, dibunuh kaum ibunya, dibunuh kaum suaminya, dipenjarakan, dan sudah ribuan yang jadi korban. Di sana tidak ada konflik, yang ada penjajahan. Dan penjajahan harus dihabiskan di muka bumi, bukan saatnya lagi berlangsung penjajahan di muka bumi. Maka ini adalah kezaliman yang nyata. Tidak harus jadi orang Islam untuk bela Palestina. Cukuplah jadi manusia, dia pasti akan terharu melihat kezaliman di sana. Dan sudah banyak orang-orang yang selain orang Islam, mereka membela Palestina. Karena di sana ada kemanusiaan, ada kezaliman terhadap kemanusiaan. Maka siapapun yang merasa diri sebagai manusia wajib terlibat untuk membela mereka. Apalagi kita orang beriman, di sana ada Masjidil Aqsa yang Allah titipkan kepada kita. Allah gabung antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Perhatikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Perhatikan kata Allah, ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa. Kalau kita cinta Masjidil Haram, kita wajib juga cinta Masjidil Aqsa. Kita bela Masjidil Haram, kita bela Masjidil Aqsa. Inilah orang beriman. Semoga Allah berkahi. Baik, Ustadz Randy, artinya langkah nyata, bentuk nyata bantuan yang kita berikan khususnya dari Indonesia semestinya harus seperti apa? Ya, baik. Yang harus kita sadari bersama bahwasanya di Palestina itu sudah betul bahwa itu adalah saudara kita, satu iman dengan kita. Maka kita harus berupaya bagaimana caranya supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang terjadi penjajahan di sana. Ya, jangan sampai kita membantu kagak, ngedoa mah kagak, tapi malah mengecilkan negara Palestina, mengkucilkan negara Palestina. Ini yang salah di masyarakat kita. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka haruslah kita punya persaudaraan yang kuat. Haruslah kita punya persatuan yang kuat. Maka kita harus sama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa bantu datang langsung ke sana. Kita nggak ada kekuatan untuk langsung hadir di sana. Minimal bantu dengan kita doa yang tulus memohon kepada Allah agar kezoliman yang nyata yang berada di sana itu akan hilang. Barulah setelah kita berdoa, kita punya kelapangan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita bantu secara logistik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung. Ya pemirsa, ada pertanyaan selanjutnya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Rashidi Subaryadi. Bapak Rashidi, silakan pertanyaannya disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya Ustadz. Nama saya Rashidi Subaryadi, Jamaah Masjid Al-Iman. Pertanyaan saya cuma simpel, bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang zolim di dalam perilaku fisik maupun zolim dalam membuat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya, silahkan kembali ke Mas Agung. Baik, terima kasih Ustazah Lulu terlebih dahulu. Ya bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah mudah-mudahan senantiasa kita muhasabah diri kita ya bun ya. Karena kenapa? Sama-sama kalaupun kita memiliki kekuatan maka rubah dengan kekuasaan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Yang kedua lisan kita.
Masya Allah ya, beritahukan yang terbaik seperti ini, yang tidak boleh seperti ini, kemudian dengan hati kita yang mengingkari bentuk kezaliman tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan? Yuk kembali lagi sebagai sosok muslim. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sosok muslim dengan muslim yang lain memberikan keselamatan baik lisannya dan tangannya. Masya Allah ya, tadi dikatakan bagaimana dengan lisannya, kemudian juga membuat keputusan-keputusan seperti itu. Kita ini mohon maaf, dunia darul imtihan, dunia tempatnya ujian yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan dilangkahkan kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara, tentang umurnya, tentang anggota tubuhnya, tentang ilmunya, dan juga mohon maaf disinilah tentang hartanya, dari mana dan kemana. Kalau kita punya iman, insya Allah kita merasa takut, maka sama-sama kita kuatkan iman kita insya Allah. Baik, kembali ke Abi. Berbicara tentang pemimpin, kita bisa menganggap pemimpin seorang personal, tetapi juga sebagai sistem. Nah, kalau personal mungkin gampang untuk menasihati, tapi kalau sistem ini adalah menghadapi sesuatu yang sangat rumit. Abi. Iya, orang yang zalim apapun jabatannya, entah itu pemimpin atau suami, dia seperti orang yang mau jatuh ke jurang. Kalau dalam hadis disebut, dia seperti orang mau jatuh ke neraka. Makanya dikatakan, kata Nabi, inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jadi dia seperti orang yang mau jatuh ke jurang, mau jatuh ke neraka. Nah, kita yang melihatnya ini jangan diam. Kalau sayang kepada orang itu, bukan benci, sayang. Apa caranya? Ambil dengan tangannya. Itu neraka, itu jurang, sini. Nah, itu namanya kata Nabi, falighayyir biyadihi. Wah, enggak mau ditendang kita. Lisan kita berbicara. Pak, itu neraka loh Pak, Bapak jatuh itu nanti itu. Nggak mau juga, ya sudah kita neken dada aja lah. Ya Allah, aku yang penting nggak setuju. Aku nggak setuju dengan kezalimannya ya Allah, itu yang paling penting. Bukan kemudian kita malah ikut-ikutan, karena kita disogok, kita mendukung. Nah ini dia yang membuat kezaliman semakin menjadi-jadi. Setiap sogokan itu mirip bahan bakar bagi kezaliman. Semoga Allah menjauh kita dari sogokan dan kezaliman. Tanjung silakan, ada yang perlu ditambahkan berkaitan dengan apabila pemimpin berlaku zalim. Baik. Kezaliman hamba kepada sesama manusia itu bisa dilakukan dari diri pribadi kita. Yang kedua bisa dilakukan dari berjamaah, yaitu adalah seorang pimpinan yang menguasai sistem pemerintahan, itu namanya dia bisa untuk melakukan kezaliman itu secara umum, secara banyak, berjamaah, banyak orangnya, lebih dari satu. Maka ketika terjadi penjajahan seperti yang berada di Palestina, ini adalah bentuk kezaliman dari bukan satu orang, melainkan banyak penguasa. Ya, maka boleh jadi nanti ketika dia berkuasa, boleh jadi di pengadilan di dunia ini dia akan selamat, tapi tidak nanti di pengadilan Allah, nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menyikapi pemimpin demikian, maka kita hendaknya tidaklah diam. Ibarat kata di sebuah kapal, kita ada di kapal laut, ketika itu ada satu dari kita ingin membolongi kapal laut itu, kita lihat, maka kita yang kita lakukan adalah mencegahnya jangan sampai merusak kapal itu. Mencegahnya jangan sampai membolongi kapal itu. Karena kita tahu ketika dia berhasil untuk melakukan pengrusakan kepada kapal laut itu, maka kita semua akan tenggelam. Begitu juga ketika kita melihat seorang pimpinan, seorang pemimpin kita yang keluar dari jalur yang kita hendaki, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita mencegahnya, mengingatkannya dengan cara berakhlakul karimah. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, dan nanti di segmen yang kelima kita akan menyaksikan sebuah tayangan yaitu tentang kondisi terbaru perang Palestina dan Israel, dan kita akan dengarkan ibrah apa yang bisa kita petik dari tayangan yang nanti kita akan saksikan. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Hadirnya para Zionis dari beberapa negara yang melakukan diaspora, mereka diterima dengan sangat baik, dengan hangat, diberi makanan, pakaian, bahkan rumah. Mereka diterima dengan baik oleh orang-orang Palestina yang hidup di sana, bahkan orang-orang Nasrani pun hidup di sana. Tetapi pada kenyataannya
Semakin lama mereka ternyata memiliki program yang sangat jahat, yaitu merebut tanah yang menjadi milik kita sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak melawannya? Ustazah Lulu, apa yang bisa disampaikan dari tayangan tadi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah kezaliman yang nyata. Dan Masya Allah, Allah memberikan ujian tidak sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan Allah berikan ujian untuk Palestina yang berada di garda terdepan untuk mempertahankan haknya. Artinya apa? Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam firman Quran surah Al-Kabut, Allah berfirman, apakah mereka dibiarkan bicara, kami beriman kepada Allah, tapi belum diuji. Ini ujian yang berat, yang besar yang Allah berikan kepada Palestina. Yuk sama-sama kita semuanya menyatukan kekuatan kita untuk sama-sama membela saudara kita sama muslim. Dan Masya Allah yang saya lihat di sini Masya Allah luar biasa. Ada yang memang Allah berikan kekuatan. Karena kenapa? Untuk sosok muslim saja ketika perang ada adabnya. Tidak sampai yang namanya merusak tanaman, untuk binatang pun juga jangan, kemudian juga untuk wanita, kemudian anak-anak. Tapi begitulah Zionis kezaliman yang terjadi sehingga sipil pun ikut dibunuh, fasilitas-fasilitas pun juga ikut dihancurkan, diluluh lantahkan. Banyak yang memang ya Allah wanita yang juga terbunuh. Yuk sama-sama kita berikan doa yang terbaik dan insya Allah ini al-ummah madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang pertama. Jadikan anak-anak kita seperti anak-anak Palestina yang begitu kuat, yang insya Allah senantiasa dijaga Al-Qur'annya, dijaga hadisnya. Sejatinya mereka berperang fisik, tapi kita berperang Ghazul Fikri, perang pemikiran, food, fun, fashion, film. Perang kita makanan, perang kita film, perang kita musik, perang kita gaya hidup yang memang hedonis. Na'udzubillah min dzalik. Perang mereka keimanannya diuji. Ya insya Allah kita satukan kekuatan kita, hadirkan dalam doa, berikan yang terbaik untuk muslimin yang ada di Palestina. Abi, kalau kita menyaksikan berita-berita yang muncul, bahkan di TV ataupun di media sosial, ada satu yang sangat viral sekali, sebuah tayangan salah satu korban, orang Palestina. Semuanya sudah hancur, anak-anaknya meninggal, tetapi dengan senyum beliau mengatakan Alhamdulillah. Ya Allah, ini levelnya sudah sangat luar biasa, Abi. Bagaimana menjelaskan ini, Abi? Ya, bagi umat Islam Palestina, ini kesempatan mereka merebut surga. Karena kalau mereka dibunuh oleh orang Yahudi, mereka yakin itu mati syahid. Karena mereka tahu ini tanah mereka, ini tanah air mereka, dan mereka dijajah. Maka setiap kezaliman yang menimpa mereka, bagi mereka adalah jalan mati syahid. Mereka menerima dengan penuh kesabaran. Di Palestina, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya jalan keluar kecuali mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka senang kalau mereka bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Saudara kita di Palestina bukan teroris. Kalau mereka menyerang itu mereka membela. Justru yang teroris adalah Zionis yang menjajah. Maka jangan dibolak-balik fakta ini. Kalau 1, 2, 3 dari orang Yahudi terbunuh, dunia heboh. Kenapa kok ribuan saudara kita di Palestina terbunuh? Kok diam dunia ini? Ini juga suatu kezaliman. Ayo kita bantu saudara kita di Palestina biar mereka menemukan kemerdekaan yang hakiki. Ini saatnya kita untuk membantu mereka dengan doa dan dengan pembelaan. Baik kekuatan politik silakan gunakan untuk membantu mereka. Baik, Ustaz Randy silakan. Ya, baik. Hikmah yang kita dapat ambil dari cuplikan video tadi adalah yang pertama kita harus bersyukur Bapak Ibu semua, kita masih dalam keadaan yang aman, masih dalam keadaan yang tenang, kita masih bisa beribadah dengan nyaman dan tenang. Beda kita bayangkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jangankan untuk ibadah, untuk tidur saja susah sama sekali ya. Kemudian juga tempat tinggal mereka hancur dan lain sebagainya. Semuanya serba sulit ya. Yang kedua adalah ini adalah momentum persatuan umat Islam. Saat sekarang ini terjadinya penjajahan kezoliman yang begitu nyata, yang begitu besar, inilah adalah momentum persatuannya umat Islam. Yang ketiga adalah yang telah disampaikan oleh guru kita tadi adalah saatnya penduduk Palestina ini saat sekarang ini layaknya seorang mujahid yang saat sekarang ini sedang mempertahankan haknya, sedang memperjuangkan haknya, dan kita sebagai umat Islam yang peduli, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mendukung dan juga berdoa.
Kemudian terbebasnya Palestina nanti itu adalah tanda bersatunya umat Islam. Kalau seandainya negeri Palestina sudah aman, terbebas dari penjajahan, maka itulah bukti bahwa umat Islam ini saat sekarang ini sedang bersatu. Kalau sebaliknya umat di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih dijajah, masih juga dalam situasi yang gawat, maka dipertanyakan umat Islam yang begitu sangat banyaknya di dunia ini pada kemana. Ya, kemudian negeri Islam dan negeri iman di saat terjadinya fitnah saat sekarang ini, itulah Palestina, negeri iman dan juga negeri Islam, saudara-saudara kita yang berada di sana. Oleh karena itu momentum bagi kita untuk kita menguatkan silaturahim kita, persatuan kita, dan menguatkan doa-doa kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wafat mudah-mudahan dijadikan sebagai syuhada, dan kita semuanya yang dalam hatinya selalu menolak akan kezaliman-kezaliman, semoga Allah lindungi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Randy, Habi, dan Ustazah Lulu yang telah memberikan ilmu dan nasihat dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti di segmen terakhir kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Abi. Kita kirimkan doa khususnya kepada saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terus menghadapi ujian Allah yang sangat berat. Insya Allah, Allah akan menyediakan jalan keluar untuk saudara-saudara yang kita cintai. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa masih di Damai Indonesiaku dan Mas Agung, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari tausiah yang disampaikan oleh para guru-guru kita agar kita lebih beriman, dijauhkan dari sifat zolim, terutama yang saat ini juga minimal mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita nanti insya Allah mengaminkan apa yang akan dipimpin oleh Abi Amir Faisal, khususnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Iya, kita pamitan. Kata pemirsa, saya Sabrina Raisa. Dan Agung Isulak serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yuk'afi mazidah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma qawwi jam'ahum. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestina. Selamatkanlah mereka. Beri mereka makan. Beri mereka pakaian. Beri mereka perlindungan. Lindungilah Masjidil Aqsa ya Allah ya Rabbal Alamin. Kuatkan iman kami untuk membantu mereka. Kuatkan persatuan kami untuk menolong mereka. Kuatkan kebersamaan kami untuk memberikan bantuan kepada saudara kami di Palestina. Ya Rabbal Alamin. Hancurkan semua musuh-musuhmu ya Allah yang telah mereka berbuat zalim di negeri mereka di Palestina, di Masjidil Aqsa ya Allah ya Rabbal Alamin. Engkaulah Maha Penolong, ya Rahman, ya Rahim. Panggil Bu, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.